Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru menyaksikan PT dari Bang Haji Johan Rosihan yang sedang melaksanakan RDP, ya, rapat dengar pendapat dengan Kementerian, tepatnya Menteri Pertanian, Bapak Amran. Menariknya, ya, saat Bapak Haji Johan menyampaikan tentang persoalan banjir yang dialami di salah satu wilayah dapil beliau di Ambalawi. Beliau menyampaikan ada beberapa hektar, ya, yang terdampak dari banjir ini yang mengakibatkan gagal panen dan lain sebagainya. Nah, sewaktu dijawab oleh Menteri Pertanian Pak Amran bahwa itu kecil, hanya 0, sekian persen. Nah, saya kira di sini ada hal yang tidak nyambung, ya, misinterpretasi saja. Kita tahu maksudnya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri berkaitan dengan persentase dari sekian produksi pertanian kita bila dibandingkan dengan Ambalawi, dengan Sumbawa, kalau secara nasional pasti kecil. Tapi bukan itu persoalannya. Yang disampaikan oleh Pak Haji Johan Rosihan ini adalah bahwa di Pulau Sumbawa itu, ya, ada banjir yang menyebabkan gagal panen, yang menyebabkan juga biaya penanggulangannya besar, dan dari tahun ke tahun dampak banjirnya terus bertambah. Nah, yang kita ingin capai di dalam RDP itu adalah kemudian bagaimana Kementerian Pertanian ini harus membangun kolaborasi dengan Kementerian Kehutanan. Bagaimana kemudian hutan ini bisa direboisasi, bisa direhab kembali. Dari tahun ke tahun yang saya amati bahwa tingkat kerusakan hutan kita terus bertambah. Merusak hutan hanya membutuhkan sedikit waktu, hanya hitungan detik, hitungan menit, hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan, hutan kita bisa musnah. Tapi mengembalikan hutan itu luar biasa, berat memang. Nurziam, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galakan aksi reboisasi, benar. Nah, kita ingin meneropong saja praktek baik yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Banyak contoh-contoh lain juga yang sangat bagus. Tetapi yang kita saksikan melalui media sosial yang viral adalah salah satu pemimpin kita yang ada di Jawa Barat. Bagaimana ketika terjadi banjir Bogor, banjir Bekasi, banjir Sukabumi, dan lain sebagainya, di Depok dan sebagainya, kita melihat langkah cepat yang dilakukan oleh sang gubernur. Bahkan ada yang menertawakan beliau, ada yang mencaci beliau ketika beliau menangis, ya, melihat hutan di puncak itu sudah hancur. Ada yang mencibir beliau. It's okay, karena itulah resiko sebagai seorang pemimpin ketika menghadapi persoalan-persoalan ini. Satu sisi Kang Deddy ini adalah sebagai content creator yang jauh hari sebelum beliau menjadi gubernur, sebelum beliau menjadi bupati, beliau sudah menjadi content creator juga, ya. Semasa beliau menjadi anggota DPR RI juga. Nah, kita melihat praktek-praktek baik yang dilakukan oleh seorang Kang Deddy Mulyadi, ya, Bapak Aing yang sering disebut oleh orang-orang yang ada di sana, dan bahkan banyak juga fans-fansnya Kang Deddy Mulyadi. Kita rindu pemimpin-pemimpin yang gerak cepat seperti ini. Beliau langsung ke hulunya mengecek sumber banjirnya di mana. Begitu naik ke puncak, dilihatlah salah satu lokusnya itu adalah Hibis, tempat dibangunnya pusat rekreasi. Nah, sampai pada kesimpulan bahwa menyalahi aturan. Yang pertama, izinnya hanya sekian, ya, taruhlah 10 hektar, tetapi dalam prakteknya itu menjadi 20 atau 30 hektar. Itu angka perumpamaan saja.
Artinya ini ada praktek-praktek yang menyalahi kaidah dalam perusahaan, dalam berusaha mengurus izin dan lain sebagainya. Belum lagi persoalan bagaimana perkebunan teh ya, yang mengalihkan fungsi dari perkebunan. Padahal kita tahu perkebunan teh itu adalah yang dibangun pada saat zaman Belanda. Belanda membangun perkebunan teh itu adalah maksudnya untuk menjaga hutan ini agar tetap lestari. Karena hutan yang berada di puncak Bogor ini menghidupkan beberapa kota besar yang ada di bawahnya. Kalau kita tidak bijak dalam mengelola hutan ini, maka tentunya daerah-daerah hilir ini pasti akan terdampak. Sahabat-sahabat semua, dari diskusi yang disampaikan oleh Bapak Haji Johan Rosihan tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kita masih kurang connect melihat bagaimana kemudian hutan kita ini harus kita jaga. Bagaimana pusat sekarang ini harus bergerak. Kejadian yang ada yang sedang ditangani oleh KDM, mulai dari hulunya, menata hulu. Dan menariknya tidak saja mengurus hulunya, karena langsung aksi melakukan pembongkaran dan juga besoknya lagi aksi penanaman reboisasi kembali dan menginstruksikan kepada gubernur untuk kepada bupati untuk melakukan reboisasi. Ini adalah gejala atau fenomena pemerintah hari ini yang kita lihat begitu semangat di bawah kepemimpinan Presiden RI kita Bapak Prabowo Subianto, yang dengan gigihnya tentunya diterjemahkan oleh para birokrat atau pemimpin-pemimpin di bawahnya. Nah, ini sangat menarik sekali. Miris lihat sapi yang mati di daerah Cakung. Ya, iya benar. Saya melihat juga di banjir itu Mbak Nur, dalam kandang ini banyak sapi-sapi yang kemudian mati karena. Nah, ini kan salah satu fenomena dampak dari banjir ini. Dari tahun ke tahun kita menghadapi persoalan banjir, tetapi kemudian pernah tidak kita pemerintah kita menyatakan bahwa Indonesia ini darurat banjir, darurat hutan. Karena kalau kita sudah nyatakan darurat, maka seluruh kekuatan negara ini kita pergunakan untuk menanggulanginya. Nah, ini yang kita ingin lihat di negara kita tercinta, bagaimana kemudian kekuatan-kekuatan ini harus kita jawab. Mulai dari presiden, menteri, fokus. Kalau kita mampu menjawab banjir, maka otomatis di ke depan, bagaimana semangat swasembada pangan ini pasti akan terhubung, terinteraksi, terkolaborasi dengan baik, dan pasti sinergis. Kalau kita kemudian ingin ketahanan pangan kita, maka salah satu yang kita urus ini, yang paling kuat, yang paling kencang ini adalah masalah mengembalikan fungsi hutan dengan baik, sehingga lahan-lahan pertanian kita di bawah itu pasti akan tidak terganggu lagi. Kecil bagi Pak Menteri 0, sekian persen, tetapi jangan lupa bahwa kejadian ini ya, banjir ini tidak saja ada di Jawa Barat, ada di NTB, bahkan hampir menyeluruh di seluruh Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa tingkat kerusakan hutan kita itu sudah parah sekali. Maka melalui live ini mudah-mudahan menjadi atensi pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan untuk menyatakan bahwa kita darurat hutan. Dengan darurat hutan ini, maka seluruh kekuatan negara ini dipakai support kita untuk membangun hutan kita kembali. Anggaran-anggaran yang tadinya parkir di Danantara itu kita rubah menjadi PSN. PSN-nya apa? Mengembalikan sekian juta hektar lahan yang sudah rusak ini untuk kita kawal, untuk kita tanam kembali. Kekuatan-kekuatan TNI, Polri, dan Polhut, Satpol PP, semua kekuatan negara ini kita pergunakan untuk mengawal ini. Di satu sisi ada jawaban pemerintah, konstruksi kembali. Bagaimana masyarakat yang menggantungkan hidupnya di hutan, itu juga bisa kita carikan solusinya. Yakin pasti ada solusinya, dan banyak KDM
ya Kang Deddy Mulyadi dengan entitas Jawa Baratnya, kita diperlihatkan bahwa bagaimana solusi-solusi ini terjadi. Masyarakat yang dibongkar rumahnya yang di daerah di Das, ya, itu juga memberikan inspirasi buat kita bahwa ternyata negara ini sangat mampu sekali. Tinggal bagaimana kepekaan kita, kepedulian kita, fokus kita hari ini menyatakan bahwa persoalan bangsa kita, persoalan alam kita yang paling berat itu adalah hutan. Hutan begitu strategiknya, banyak yang menggantung, makhluk hidup ini banyak menggantung hidupnya kepada hutan. Bagaimana hutan itu lestari dan lain sebagainya. Kementerian Kehutanan harus mengevaluasi kembali bagaimana hierarkis organisasi kita, organisasi pemerintahan, mulai dari kementerian, kemudian gubernur, bupati, camat, kepala desa, dan lurah. Itu semua harus connect. Ada spirit kewenangan-kewenangan yang harus ada muncul di kepala desa, di lurah, di camat, di bupati, dan sebagainya. Terima kasih atas atensi dan juga saweran dari teman-teman semua. Semoga ini bisa nyambung dan bisa didengar oleh bapak-bapak kita, para pemangku kebijakan yang ada di Jakarta dan lain sebagainya. Nah, sahabat-sahabat semua, kita ingin negara ini hadir, ya, dan menyatakan bahwa kita sekarang darurat hutan. TNI sekarang sedang melakukan revisi undang-undang tentang TNI. Bagaimana peran TNI nanti ke depan agar turut juga menjaga hutannya secara aktif, bukan pasif. Bukan ketika diminta, dikoordinasikan oleh Polhut, bukan dikoordinasikan oleh kepolisian dan sebagainya, tetapi aktif. Ada ruang-ruang yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing, tetapi memang harus terpimpin. Siapa mimpinnya? Pertama bisa diserahkan kepada kepala daerah melalui forum Forkopimda, diserahkan kepada forum kecamatan melalui Forkopimcam, bisa diserahkan kepada 3 pilar, yaitu peran kepala desa, peran lurah, dengan TNI Polri yang ada di jajaran ini. So, bagaimana kemudian kekuatan KPH yang menurut saya sangat lemah sekali. Jumlah personel KPH juga sangat sedikit, tidak sebanding dengan luasan hutan kita. Saya pernah tugas di Kecamatan Lunyuk yang memiliki luas lahan kurang lebih 54.000 hektar. Hanya dikawal oleh belasan KPH. Hanya memiliki 1 senjata api. Itu pun senjata mungkin sudah afkir. Kadang juga ada pelurunya, kadang juga tidak ada pelurunya, hanya untuk sekedar show of force saja. So, ini menunjukkan bahwa kita tidak serius dalam menanggulangi ini. Kita boleh menghitung, ya. Saya hari ini belum punya data, tapi insya Allah depan akan saya kumpulkan datanya. Bagaimana kemudian anggaran-anggaran pemerintah yang habis tersedot hanya untuk membeli air minum, membeli mie telur, ya, membeli mie, membeli minyak goreng untuk paket-paket bantuan kepada korban bencana. Ini selalu berulang-ulang dari awal tahun sampai akhir tahun. Masyarakat hanya mendapatkan itu tanpa kita sentuh pokok persoalannya, yaitu di hulunya, di hutannya. Nah, belum lagi persoalan ketika kita melakukan program pembibitan. Yang menjadi pertanyaan kita, dari 2 juta bibit umpamanya, ada berapa persen si bibit yang ditanam? Kemudian tingkatkan lagi, sudah ditanam, bagaimana pemeliharaannya? Apakah dipelihara bibit itu? Sampai tumbuh sekian tingginya, sekian tahunnya, apakah itu dijaga? Nah, ini semua harus kita evaluasi secara terbuka. So, kami melakukan otokritik, mengkritik kepada kinerja kami yang ada di camat, yang ada di desa, tetapi juga menjadi masukan bagi pimpinan kita yang di atas. Bagaimana kemudian negara ini harus didesain tidak boleh terputus.
Kewenangan pusat dengan ujung tombaknya ya, yaitu kepala desa, lurah, camat harus connect semua. Unsur-unsur ini harus ada. Kalau kita ingin meneropong pusat, maka lihat saja di bawah. Kalau ada yang dihilangkan di bawah ini, maka ini menjadi suatu masalah bagi kita. Bagaimana kemudian ya kewilayahan ini didesain adalah miniatur dari pusat. Kita melihat presiden dalam skala nasional, kemudian gubernur dalam skala regional, bupati wali kota dalam skala lokal. Tetapi di bawahnya, camat, kepala desa, lurah, harus merepresentasikan secara keseluruhan apa yang ada di pusat, apa yang ada di provinsi, apa yang ada di kabupaten, itulah yang ada di sana. Karena filosofis organisasi pemerintahan tidak boleh ada yang terputus. Belum lagi kita bicara tentang bagaimana kemudian desain organisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, sehat selalu, lancar puasanya. Alhamdulillah. Nah, Om Iwan berkesempatan live karena ini sekarang kita istirahat dari jam 12 ini ya, dari jam 12 sampai dengan 12.30. Nah, salam kepada keluarga kita semua yang ada di Empang, tetap semangat ya. Empang, nah kita bisa melihat Empang. Saya dulu bertugas di Empang 2011 sampai dengan 2014. Kebetulan saya tinggal di rumahnya Sari Rosami. Subhanallah. Kaget Om Iwan kalau dulu Om sama Drea waktu datang ke Pantai Selatan, kita melalui hutan, jalan setapak, pakai sepeda motor jatuh bangun, ya kita bisa melihat hutan kiri kanan. Tapi sekarang apa yang terjadi? Apakah ada upaya kita sekarang yang serius mengizinkan ya jagung-jagung yang tidak punya kemampuan secara alamiah untuk menyimpan, menahan air? Nah, siapa yang harus melihat ini? Apakah diserahkan kepada masyarakat semua? Padahal kehadiran pemerintah di sana adalah mengayomi, membina, menjaga, dan lain sebagainya. Tanggung jawab kita semua. Nah, kita belum bicara kewenangan, belum bicara lain. Saya kembalikan kepada bagaimana tadi kita melihat rapat dengar pendapat ya antara Kementerian Pertanian dengan Bapak Haji Johan Rosihan tadi. Saya khusus beliau karena ada kontennya tadi saya lihat. Ini menggelitik bagi kita bagaimana kemudian kami sangat yakin bahwa Presiden Prabowo ingin menyelesaikan persoalan nasional sampai tuntas ke bawah. Kemudian bagaimana menjaga Indonesia di mata internasional. Beliau saya kagumi sekali bagaimana sekarang perubahannya luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo sehat selalu, dibantu para menteri yang hebat-hebat. Nah, tentunya kita berharap juga, karena kemarin sempat juga kami melihat Pak Menteri Pertanian, Pak Amran, dengan Pak saya lupa Menko ya, beliau sudah dinobatkan sebagai pahlawan. Pahlawan bidang apa? Dalam ketahanan pangan. Subhanallah, mudah-mudahan kedua beliau. Nah, tapi saran kami kepada Pak Menteri bahwa pentingnya melihat hutan ini harus tergambar dari bagaimana kebijakan pusat sekarang menjaga hutan kita ini. Tidak saja menjaga dalam arti pasif, tetapi juga harus mengupayakan mengembalikan hutan ini. Fungsi hutan hanya satu, yaitu dia untuk menjaga air, menjaga kualitas oksigen kita, menjaga semua kelestarian alam kita. Maka tidak ada lagi peruntukan yang lain. Mudah-mudahan ya fungsi-fungsi hutannya tidak dialihkan kepada hutan industri dan sebagainya. Kita tahu juga bahwa hukum hutan itu adalah untuk juga kesejahteraan. Tapi jangan dikalahkan ya dengan fungsi utamanya, bahwa sebagus-bagusnya program-program kehutanan kita untuk dialih fungsi kepada lain, maka itu sebetulnya sudah menghilangkan kesempatan kita untuk membuat buffer bagi
pertanian kita, bagi masyarakat kita. Nah, saya kembali kepada data tadi, bicara tentang seberapa besar sih dana pemerintah hanya untuk membeli, untuk melakukan program penanggulangan kedaruratan, ya, membeli sembako hanya untuk diberikan kepada masyarakat kita yang terdampak. Tapi saya melihat bahwa eskalasi, kemudian kuantitas dari banjir ini dari tahun ke tahun terus bertambah. Ya, kita tahu bahwa musim juga kadang-kadang ada yang ekstrem, tidak bisa diprediksi, unpredictable. Tetapi juga ada hal yang normatif yang harus kita jaga. Kita sepakat bahwa hutan ini perlu kita lestarikan, hutan ini perlu kita jaga. Bahkan ada orang yang alergi ketika hutannya sudah bagus, kemudian dibuat lintasan jalan yang baik untuk menghubungkan masyarakat terpencil kita ke kota dan sebagainya. Hal ini yang perlu kita pertimbangkan, ya. Kita tidak alergi dengan pembangunan, tetapi kemudian harus diikuti dan tetap dipertahankan komitmen menjaga hutan. Semakin bagus jalan kita, tidak boleh kemudian kita hubung-hubungkan dengan semakin hancurnya hutan kita, karena mempermudah akses bagi sang pencuri, sang pelaku illegal logging ini. Melainkan kita berharap aparat kita harus kuat, harus amanah, harus disiplin, titip alam kita untuk tetap dijaga. Mudah-mudahan dengan live singkat ini bisa memberikan motivasi bagi kami khususnya yang ada di lapangan, dan juga bisa diberikan satu komitmen yang besar berupa apa-apa mendukung semua kelemahan-kelemahan yang ada di lapangan ini secara bertahap. Kita tahu negara kita membutuhkan resources, membutuhkan pembiayaan yang sangat tinggi, yang sangat banyak, apalagi di tengah efisiensi sekarang. Tapi mudah-mudahan hasil dari efisiensi itu juga, dan antara harap Pak Presiden, kami selaku camat di Kabupaten Sumbawa sangat berharap mudah-mudahan salah satu sasaran dan antara kita adalah mengembalikan fungsi hutan kita dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan, supaya kita bisa melihat hutan kita ke depan, bisa mengurangi intensitas banjir dari tahun ke tahun, sehingga bisa mengurangi program-program yang yang darurat tersebut kita alihkan untuk ketahanan pangan lain sebagainya. Kita tahu bahwa dana penanggulangan bencana ini begitu besar sekali. Buktinya dengan banyaknya bantuan-bantuan kelembagaan-kelembagaan yang diberikan. Padahal ini harus kita percepat menanggulangi kehutanan kita ini, supaya biaya-biaya yang dikeluarkan secara kedaruratan hanya untuk penanggulangan membelikan mie, air dan sebagainya itu bisa dinolkan. Fatriani Ayu, saya selalu Pak Camat, semangat buat rakyat tanah semua. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah berinteraksi di TikTok kita selama ini. Baru ada kesempatan hari ini saya live setelah, ya, saya tergugah saja karena melihat dialog tadi. Menurut saya itu entry point yang sangat bagus yang harus kita suarakan. Kami sebagai camat yang berada di ujung tombak pemerintahan ini menyuarakan ini secara langsung lewat live. Mudah-mudahan ada yang merekamnya, ada yang menyampaikannya, bahwa kita butuh program yang strong sekali, yang gerak cepat. Yakin negara ini bisa, sangat bisa, yakin bisa. Hanya sekarang tinggal digeser saja, ya, fokusnya itu. Fokus bahwa satu sisi kita membangun industri, tetapi jangan lupa hutan kita ini adalah hulunya dari semua industri-industri yang ada, sehingga nanti tidak menghancurkan, ya, menghancurkan yang kita bangun di hilirnya ini. Nah, mudah-mudahan pesan ini sampai kepada pengambil kebijakan. Kami selaku aparatur di bawah, samina wa ta'na, menjalankan. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah Ramadan 1446 Hijriah.
tahun 2025. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami, dan setelah live ini saya akan download kembali video ini untuk kita sampaikan secara terbuka. Semangat, selamat buat para pemimpin-pemimpin kami yang hebat. Semoga pemimpin-pemimpin kita semua diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam mengurus seluruh anak-anak bangsa. Semoga diberikan kelancaran, dan juga kami himbau kepada seluruh warga masyarakat, ayo kita dukung pemimpin-pemimpin kita yang sudah memberikan perhatian yang luar biasa untuk merubah. Tidak gampang bagi beliau memang dalam merubah situasi, tetapi ketika beliau mulai bergerak untuk kebaikan, berikan kesempatan untuk tetap bekerja, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan adalah bagian dari upaya kita memberikan support kepada pimpinan kita untuk memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan suara-suara dari bawah ini beliau dengar di atas, untuk juga menjadi catatan penting untuk bisa dilakukan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.